Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu terapkan perilaku hidup bersih di rumah ya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Hari ini Bunia akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Disimak bersama-sama ya. Anak-anak, di sini ada gambar. Coba kita amati bersama. Gambar pertama, lingkungannya kurang terawat dan bangunan-bangunannya juga terlihat rusak. Nah, sedangkan gambar kedua, lingkungannya bersih, bangunannya terawat, dan penduduk di lingkungan tersebut saling tolong-menolong untuk membersihkan lingkungan. Jadi anak-anak, bisa kita simpulkan gambar pertama itu adalah contoh lingkungan yang tidak terawat, sedangkan gambar yang kedua adalah contoh lingkungan yang terawat. Selanjutnya, coba anak-anak amati gambar yang ada di dalam video ini. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat, menunjukkan rukun, saling membantu, saling menolong, saling bekerja sama. Coba kita lihat gambar pertama, itu ada insiden kecelakaan 2 pengendara sepeda motor. Nah, itu warga yang lain yang melihat ingin menolong. Jadi kira-kira itu menunjukkan sikap rukun apa tidak ya dalam masyarakat? Nah, betul, ini juga menunjukkan sikap rukun. Rukun, kenapa Bunia kok termasuk rukun? Karena di sini orang-orang saling menolong, membantu teman yang lain atau orang yang lain yang kesusahan. Sedangkan gambar kedua ini tentang bapak-bapak yang sedang bekerja bakti atau sedang bekerja sama membangun jalan yang rusak. Ini juga contoh dari sikap rukun di masyarakat. Anak-anak ya, karena suatu pekerjaan itu bila dilakukan bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan dan cepat selesai. Kenapa Bunia kok masuk rukun yang ada di masyarakat kegiatan itu? Karena jika terjalin kerukunan, maka satu orang dan orang lain bisa bekerja sama dengan baik. Selanjutnya gambar ketiga, itu ada sekelompok organisasi dan sedang berdiskusi. Mereka sedang berdebat. Ya, kira-kira itu sikap rukun di masyarakat atau tidak anak-anak? Nah, itu bukan salah satu contoh rukun di dalam masyarakat ya anak-anak. Kenapa Bunia kok tidak rukun? Padahal mereka kan sedang berdiskusi. Nah, kalau diskusinya menghasilkan sesuatu yang baik, disampaikan dengan baik, itu termasuk sikap yang rukun. Tapi kalau di dalam diskusi itu kita memaksakan kehendak, menimbulkan perselisihan dan polemik, itu termasuk kegiatan yang tidak menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Sedangkan gambar terakhir, ada sebuah lingkungan yang kotor, berserakan, dan bangunannya tidak terawat. Jadi kelihatannya penduduk dari desa itu tidak menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, tidak ada kerja bakti, saling membantu membersihkan lingkungan sekitar. Berarti gambar terakhir ini adalah gambar yang menunjukkan sikap tidak rukun di masyarakat. Bisa dipahami ya anak-anak? Selanjutnya, nah ini ada sebuah bacaan, simak bersama
cerita yang akan dibacakan oleh Bunia ya. Cerita ini berjudul Membuang Sampah di Tempatnya. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. "Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah," ajak Badu kepada Udin. "Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau," jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak, kalau kita lihat cerita ini adalah tentang dua anak yang mempunyai sifat yang berbeda. Udin mempunyai sifat yang patuh terhadap lingkungan, terhadap aturan yang ada di lingkungan. Misalnya saja, Udin membuang sampah pada tempatnya demi menjaga lingkungan itu tetap sehat dan bersih. Sedangkan Badu berniat untuk membuang sampah di got yang berakibat gotnya tergenang atau bau, bahkan bisa membuat aliran air itu mampet. Jadi di sini Udin mengingatkan Badu supaya tidak membuang sampah di got, dan akhirnya Badu pun menyadari kesalahannya. Badu pun langsung meminta maaf kepada Udin. Nah, bisa dipahami ya anak-anak. Jadi pesan moralnya yang ada dalam bacaan ini adalah kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan kita harus menyadari kesalahan kita dan meminta maaf. Selanjutnya, coba kita urutkan bersama. Nah, di sini ada gambar sehingga di bawah ini kita disuruh untuk mengurutkan gambar ini sehingga menjadi sebuah cerita. Tadi sudah diurutkan Bunia. Dari ketiga gambar ini yang pertama yaitu "Tidak apa-apa Din, ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah." Nah, setelah Udin diajak Badu seperti itu, tadi dalam bacaannya Udin menolakkan ya. Jadi mana yang kalimat ada kata tidak? Nah, betul sekali. Lalu Udin berbicara kepada Badu, "Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan." Selanjutnya, kalimat terakhir adalah "Terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku." Jadi, ini sudah menjadi sebuah cerita yang berurutan. Selanjutnya, nah anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita tersebut, ayo berkreasi bersama mama papa di rumah. Hari ini kita akan buat apa ya? Nah, di sini kita akan membuat hiasan dari biji-bijian. Di pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar membuat sketsa burung. Kali ini anak-anak juga membuat sketsa sesuai kreativitas anak-anak dan mama. Sketsanya bebas, boleh apa saja yang anak-anak ingin gambar. Lalu kalau sudah yang alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu kertas karton putih atau bisa menggunakan buku gambar. Yang kedua, pensil untuk menggambar. Dan cara membuatnya, buatlah sketsa gambar hiasanmu. Setelah anak-anak menggambar selesai, lalu kita siapkan biji-bijian yang anak-anak gunakan untuk menghias sketsa tersebut. Boleh beras, kacang hijau, jagung, ketumbar, apa saja biji-bijian yang mudah anak-anak dapatkan. Nah,
Selanjutnya, ini adalah contoh dari sketsa yang sudah dihias menggunakan biji-bijian. Seperti ini contohnya. Nah, anak-anak bisa memilih sendiri atau sesuai kemampuan dan kreativitas anak-anak dan mama di rumah. Selanjutnya, ayo kita belajar berhitung. Di sini ada 4 soal. Kita disuruh untuk menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan. Nah, anak-anak, kalau jumlah berarti bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Sedangkan kalau selisih adalah bilangan terbesar dikurangi atau diambil bilangan yang terkecil. Kalau anak-anak sudah paham, mari kita berhitung bersama. Soal yang pertama adalah bilangan 356 dan bilangan 344. Yang pertama kita mencari jumlah. Kalau jumlah berarti bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Kita menggunakan cara pendek ya anak-anak, yaitu 356 ditambah 344. Ini mencari jumlah. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditulis satuannya 0, simpan 1 di sini. Nah, 1 ditambah 5 6 ditambah 4 10. Tetap ditulis 0, satunya disimpan di sini. 1 ditambah 3 ada 4, ditambah 3 lagi ada 7. Jadi jumlah dari 356 ditambah 344 sama dengan 700. Yang kedua, kita mencari selisih. Selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Di sini yang besar adalah 356 diambil 344. Kita ambil 6 diambil 4 sama dengan 2. 5 diambil 4 sama dengan 1, dan 3 diambil 3 habis. Jadi selisih dua bilangan tersebut adalah 12. Selanjutnya soal kedua, yaitu 508 dan 192. Kita cari jumlahnya dulu. Jumlahnya 508 ditambah 192 tambah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Ditulis 0, nyimpan 1. 1 tambah 0 1, ditambah 9 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 5 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. Jadi jumlah dari 508 ditambah 192 sama dengan 700. Selanjutnya kita mencari selisihnya, yang besar diambil yang kecil. Jadi 508 diambil 192. Nah, 8 diambil 2 sama dengan 6. 0 diambil 9. Bisa enggak ya? Enggak bisa, jadi pinjem 1 dari 5 ini jadinya 10. 10
diambil 9 sama dengan 1. 5 sudah dipinjam 1, tinggal 4. 4 diambil 1 sama dengan 3. Jadi selisihnya adalah 316. Soal ketiga yaitu 437 dan 227. Kita cari jumlahnya. 437 ditambah 227. 7 ditambah 7 sama dengan 14. Ditulis 4, ini simpan 1. 1 tambah 3, 4 tambah 2, 6. 4 tambah 2, 6. Selanjutnya kita cari selisihnya. 437 diambil 227. 7 diambil 7, habis ya 0. 3 diambil 2 sama dengan 1. 4 diambil 2 sama dengan 2. Jadi jumlah dari 437 dan 227 adalah 664. Sedangkan selisihnya ketemu 210. Soal terakhir nomor 4. Soalnya yaitu 189 dan 511. Kita jumlahkan dulu. 189 ditambah 511 tambah 9 tambah 1 10. Ditulis 0, nyimpen 1. 1 tambah 8 9. 9 tambah 1 10. Tulis 0, simpen 1. 1 tambah 1 2 ditambah 5 sama dengan 7. Jumlahnya 700. Sedangkan selisih tadi yang besar diambil yang kecil. Jadi 511 diambil 189. 1 diambil 9 tidak bisa, pinjam sebelahnya. Jadi 11 diambil 9 jadinya 2. 1 ini tadi sudah dipinjam, tinggal 0. 0 diambil 8 gak bisa, pinjam 5 jadinya 10. 10 diambil 8 2. Sedangkan 5 sudah dipinjam 1, tinggal 4. 4 diambil 1 sama dengan 3. Jadi jumlah dari 189 dan 511 adalah 700. Selisihnya adalah 322. Selanjutnya, anak-anak, ayo kita amati bersama. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkat diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Di situ ada 2 gambar di bawah. Yang pertama, ada perbincangan satu keluarga dengan bapak-bapak yang sedang melakukan kerja bakti. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Lalu dijawab, baik Pak, tidak apa-apa. Lalu yang gambar kedua, mari kita beristirahat sejenak. Selanjutnya anak-anak, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Lalu, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut?
Jadi anak-anak, kalau kita lihat pengamalan sila pertama Pancasila pada gambar tersebut, kira-kira yang mana ya? Kalau sila pertama itu berarti berhubungan dengan Tuhan, agama, seperti itu ya. Kira-kira mana yang termasuk pengamalan sila pertama? Ya betul, pengalaman sila pertama adalah saat satu keluarga itu meminta izin kalau mereka terlambat mengikuti kerja bakti karena akan mengikuti atau beribadah ke gereja terlebih dahulu. Lalu bapak-bapak yang lain memahami dan mempersilahkan. Itu adalah pengamalan sila pertama. Sedangkan pengamalan sila kedua, di sini sila kedua itu apa sih? Sila kedua itu tentang saling mencintai dan menyayangi antar sesama manusia. Di sini adalah pengamalan sila kedua, yaitu gambar terakhir. Mari kita beristirahat sejenak bersama-sama. Nah, itu juga termasuk pengamalan sila kedua.